Ilmu hakikat tadi, angka ilmu tasawuf dengan perah. Menyen dah pelajarinya ilmu hakikat, oleh dah pelajarinya hana membuahkan hasil lagi iaitu yang berarti ilmunya dia ke hujah alih. Hujah alih berarti bukti atau dalil yang memberatkan dunia akhirat. Menyen dah mitanya ilmu rasmi tadi, rasmi bahasa. Ilmu rasmi, ilmu yang hanya sebatas nama. Ilmu rasmi, ilmu lagi contoh fikih. Fikih punya dalam bab muamalat, bab qada, yang ilmu rasmi kan. Karena fikihnya ilmu dunia. Ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia, di akhirat kalau nanti. Ilmu yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat, angka ilmu qulub, ilmu hati. Ilmu tasawuf. Yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat. Ilmu fikih yang bisa menyelamatkan seseorang di dunia. Tapi ilmu fikih yang maksud yang menyelamatkan seseorang di dunia, ilmu fikih yang membahas tentang muamalah dan qada. Yalah iya gitu le. Sebab ilmu yang membahas tentang muamalah yang mendorong seseorang semakin cinta kepada dunia. Ya kan? Haina kepurno cara mensugi bancara ta mudua laba. Bancara mencari keuntungan. Yang kan mendorong dia untuk talabud dunia. Alian bab qada yang dalam fikih, yang dalam ahli bab jadi put dia. Yang bab qada mendorong seorang menyukai jabatan, galak kepada hajah. Ilmu mengantarkan seorang kepada cinta dunia asyik. Maka Imam Ghazali kekal dalam kitab Ihya, ilmu fikihnya ilmu dunia. Fuqaha ulama dunia. Wah, dah pegat iskal dan mana letak Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Yang ulama dunia ada. Jauh inan. Orang mendapat kemuliaan di sisi Allah kan karena orang penggagas mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi karena sikap war'a. Imam Syafi'i Quran war'a kan menyujuk peng legok ratusan dirham hantuk rumah. Habis buat jalan sedekah. Nyamban, nyandum war'a ilmunya. Orangnya merumpak keutamaan di sisi Allah kan karena ilmunya, karena sikap war'a. War'a kajian depa. Tasawuf. Karena zuhudnya, zuhud kajian depa. Tasawuf kan kajian fikih. Kan karena fikihnya orangnya. Maka Imam Ghazali geklaim dalam kitab Ihya, ulama fikih, ulama dunia. Adapun pembesar-pembesar fuqaha yang terkenal pedroan, yang orangnya mendapat kemuliaan di sisi Allah bukan karena fikihnya, tapi karena kezuhudannya, karena wara'agnya, karena ibadat agaknya tengah malam. Mujabih kata Quran mentam dalam bulan puasa 60 katamat. Ahmad bin Hanbal sembahyang malam mentam untuk lihat 2 rakaat. Karenanya mendapat kemuliaan di sisi Allah kan karena fikih. Maka ilmu fikih lebih-lebih ilmu muamalah, ilmu qada, ilmu jabatan qadhiyan yang jelas murni ilmu dunia. Kecuali ilmu yang untuk sah sembahyang, bab taharah, bab sembahyang, untuk sah sembahyang, sah puasa. Maka takun ilmu ke ilmunya, kan ilmu rasmian, ilmu nama saja. Gini sebah ke resam. Resam kan nama, kan ilmu hakiki, kan ilmu yang lebih buat. Maka karena yang penting kita mempelajari tasawuf. Karena tasawufnya yang bisa mengantarkan dia berlaku khasyah kepada Allah, dan tasawufnya ke yang bisa menjadikan ilmu tersebut ilmu bermanfaat. Karena tujuan daripada tasawuf nambah menurut dalam kitab. Pertama, membuat hidup lebih beretika. Karena tasawufnya selalu terkait dengan tata krama, adab. Tasawuf terkait dengan tata krama. Dengan mempelajari tasawuf membuat hidup lebih beretika, lebih beradab. Yang kedua, terbebasnya hati daripada sifat-sifat buruk. Yang digambarkan dengan konsep takalli. Pegilih hati daripada tipu-tipu nagat. Yang kedua, terhias hati dengan sifat-sifat terpuji. Dan konsep tahalli, menghias diri, menghias hati dia. Yang keempat, bisa meneladani tokoh-tokoh sufi dalam bersikap dan beretika. Maka dalam kitab tasawuf identik dicerita tentang cerita para wali. Itu supaya katanya bisa meneladani tokoh-tokoh sufi tersebut. Yang kelima, tujuan daripada belajar tasawuf agar terhindar dari menuhankan hawa nafsu dan syaitan. Supaya katanya baik jadi katanya sebagai ubat syaitan, ubat hawa nafsu, orang yang menyembah hawa nafsu. Nafsu mah Tuhan, mana habba
li syai'in bahwa abdullahu yang berdua yang kaedah tasawuf. Kaedah tasawuf mana habba syai'an bahwa abdullahu. Jadi tujuan belajar tasawuf supaya kita terhindar daripada menuhankan hawa nafsu dan syaitan. Kemudian yang terakhir tujuan belajar tasawuf ma'rifah billah. Yang nambah tujuan belajar tasawuf. Kalau ditanyai orang kita kenapa belajar ilmu tasawuf, jawaban dia ada 6 tujuan. Yang kata saya, kita ulang lagi. Malah nak berah li Imam Junaid pada sebuah tempat, idza aradallahu bi 'abdin khairan aw ka'ahu ila sufiyah wa mana'ahu suhbatal qurra. Apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba kebaikan, Allah akan menggabungkan orang tersebut dalam golongan sufi. Dan Allah akan menjauhkan orang tersebut bersahabat dengan qurra. Qurra'nya kari, wategeun qurra menyo jamun nyan identik dengan ulama. Karena qurra jamun kan sekadar hafal Quran tok juga ulama. Duda mazhab Imam Syafi'i ka dahulu afkah yang nyelum pegang mengajelas surah. Dalam hadis, dalam tata tertib undang-undang umum, gedahulukan akra ketimbang afkah. Nah, oleh tabut dalam kitab tersebut kan bersumber dari kitab Imam Syafi'i mandum. Dia tabut dalam fikih ka gedahulukan afkah dengan akra. cara lahir kan menentang hadis dengan Imam Syafi'i. Lamuk ni nak jawab lamuk ni. Dalam hadis gedahulukan akra dengan afkah karena akra jamun identik dengan afkah. Urang punya kagak hafal Quran, pastikan afkah malim fikir. Zur tak Abu Bakar dia berah anak afkah. Tak Sayyidina Ali. Jadi sahabat-sahabat yang akra yang hafal Quran jamun, urangnya ada tak afkah. Sudah masa Imam Syafi'i, na yang akra tok tapi anak afkah. Na yang afkah anak akra malah lebih menang. Sampai ini orang yang tu kan? Yang malim fikir tok Quran dia jaga hafal. Kali ju keleplo kan. Nya mioje pi hana ke ayat macam tarawih kan. Yang beda kait dalam Ramadan pi hak lok lagi lom. Nah ladum je hafal maleplo ju tapi anak afkah, maka dalam kitab fikih dahulu afkah kerana orangnya lebih mengerti tentang cara sembahyang ketimbang akra yang anak afkah. Jadi qurra yang maksud inan ulama yang tidak mendalami tasawuf. Jadi berbalik iradah kebaikan kita hamba au ka'ahu ila sufiyah. Gepe jatuh je dalam kalangan sufi, gepe gabung kenan. Terutama dengan kalangan sufi. Yang beda pengaruh orang ni, bentit pegah. Sebab iluai tuding tanya hana dah tahu nya awak yang pegah. Pegah tanya benci dah tahu nya awak yang pegah. Bentit orang kan nanggap roh betul lagi awak yang pegah. Oh berarti hanya tabut lain beda minah lain. Sebab ini hana dah tahu. Yang kata benarkan haba gob, yang ketuduhan gob man sama lagi tuduh le Wahabi ke orang tauhid sifat 20 pegah ada akui sifat lain mak Allah. Awak yang pegang. Biasanya benda kayak gugutan lagi kan kerana naik tuding luar pegah tanya dia belajar fikih nak belajar tasawuf. Termakan dengan ni pegah yang cocok dengan kesimpulan mesti baik tabut lain tanya. Sebab berarti tinggal hidayah no hana iradah kebaikan ya Allah. Sebab hana tasawuf dengan tabutnya kena tahu. Jadi idza aradallahu bi 'abdin khairan aw ka'ahu fi ila sufiyah. Cinta kepada ilmu tasawuf, ilmu yang bisa mendekatkan kepada Allah.